Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nikmat karunia yang agung yang Allah berikan kepada hamba. Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah berikan kepada manusia dua mata, sebuah lisan dan dua buah bibir. Supaya kaum muslimin mampu berbicara adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa mentilawah Al-Qur'an, yang dengannya kita bisa mudah di dalam tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati, saling berwasiat, saling mengingatkan. Karunia dan nikmat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala hamba mampu berbicara. Supaya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala pun akan mempertanyakan, meminta tanggung jawab dari setiap nikmat, termasuk nikmat bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya. Jangan kamu berada pada posisi yang kamu tidak mengerti. Sesungguhnya pendengaran manusia, penglihatan manusia, hati, pikiran manusia akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang keluar dari ucapan manusia ada yang mencatatnya, lagi dekat. Maka kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bicara yang baik-baik, menggunakan kalam, percakapan dalam takwa. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita menggunakan pembicaraan dalam sesuatu yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Wahai orang yang beriman, jauhi banyak prasangka. Sebahagian prasangka itu keliru sehingga mengandung dosa, dan tidak perlu menguntit. Tidak dibenarkan menguntit, dan jangan saling menggibah satu dengan yang lain. Maka kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertanggung jawab atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai nikmat, sebagai karunia, menggunakannya dalam ketaatan dan menjauhkannya dari jalan-jalan menuju keburukan. Dan orang yang beriman, dan kita bangga atas nama iman, Nabi SAW telah mengingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman pada hari akhir, yang beriman kepada Allah, mengharap bertemu dengan Rabbul Alamin dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yakin akan adanya hari akhir, manusia akan mendapatkan balasan. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatur pembicaraannya, bicara yang baik. Kalau tidak, dia diam. Bicara yang baik. Kalau tidak, dia diam. Ya kaum muslimin, kita pun bangga sebagai seorang muslim. Dan Nabi SAW menyatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, hakikat muslim adalah yang tidak mengganggu muslim lainnya, tidak mengganggu dengan lisan, tidak mengganggu dengan tangan. Maka kita harus menjadi muslim yang baik, seperti yang Nabi SAW telah sebutkan bagaimana semestinya seorang muslim. Dan Nabi SAW telah memberikan janji agar kita semangat beramal saleh. Kata beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, man yadmanu li ma baina lihyatihi wa rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang sanggup menjamin untukku lisannya, maka aku beri jaminan baginya surga. Siapa yang jamin lisannya digunakan dalam kebaikan, maka Nabi SAW pun jamin untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, Rasulullah SAW sebagai teladan, dan beliau adalah orang yang benar perkataannya. Beliau adalah orang yang jujur perkataannya. Pembicaraan beliau pembicaraan yang baik, dan seyogianya seharusnya ahlu sunnah berada di saf terdepan di dalam meniru Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buruk penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang buruk pula lisannya terhadap sesama manusia, sesama muslim. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam,
Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup disebut pribadi yang buruk, pribadi yang jelek, pribadi rendahan, orang yang merendahkan muslim lainnya. Dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang menjaga nama baik, setiap orang ingin disebut berada pada posisi yang bukan rendah. Siapa orang yang mau direndahkan? Dalam syariat, orang disebut rendah, buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia merendahkan yang lain dari sesama muslim. Ya kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji beliau, haji wada, menyatakan, memberikan maklumat kepada seluruh kaum muslimin yang hadir. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian terhormat, dihormati, terjaga seperti terhormatnya, sucinya negeri ini, hari ini dan bulan ini. Supaya kaum muslimin tidak boleh merusak kehormatan orang lain. Dan diantara banyak kehormatan dirusak, diantaranya adalah melalui keburukan lisan, menghancurkan kehormatan orang lain dengan keburukan lisan. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan, wasiat, maklumat, pengarahan kepada kaum muslimin yang banyak hadir tatkala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan muslim dihormati, tidak boleh sembarangan dikoyak, diganggu. Dan kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, innal abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada orang yang berujar dengan sebuah ujaran yang tidak terbayangkan olehnya akibat dari apa yang dia ujarkan. Ternyata ujaran itu menjatuhkannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan. Karena ada orang yang berucap dan itu mencelakakan dirinya sendiri. Ambil pelajaran dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Orang cerdas, orang baik, orang pintar yang mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah, sabda nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Supaya kaum muslimin, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan sahabatnya tentang siapa yang muflis. Atadruna mal muflis? Kalian tahu orang yang merugi? Qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la dinar. Mereka ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian menyebut, menurut kami yang merugi yang tidak lagi punya dinar atau dirham, rugi orang, tidak punya apa-apa. Tapi Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam memberikan penjelasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muflisu min ummati, orang merugi, orang bangkrut
dari umatku ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah was-shaum waz-zakah. Pada hari kiamat nanti datang membawa kebaikan, salat, saum dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Tapi juga dia datang bawa keburukan. Dia telah cela-cela yang ini, atau dia telah tuduh yang itu. Fayu'ti hadza min hasanatihi. Kemudian diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban orang yang tadi telah dicela, orang yang tadi telah dituduh dengan kebaikan yang dia bawa tadi. Sampai apa yang tersisa baginya tidak ada. Itu muflis, itu orang yang rugi dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kaum muslimin, jangan menjadi orang yang akan menanggung rugi akibat dari apa yang kita lakukan. Maka orang beriman adalah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semua pemberian Rabbul Alamin dalam ketaatan, kebaikan sesuai dengan perintah Rabbul Alamin dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melihat akan diri, menilai akan diri sendiri, memperbaiki, menimbang, mengkoreksi dirinya sebelum tiba yaumil hisab. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء البلدان وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي الصين وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وفي بلدنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وجنبنا وأبنائنا أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.